Halo, kembali lagi bersama gua Jeki. Di video kali ini gua akan membahas film horor yang berasal dari negara Turki yang berjudul Sicin. Film ini menceritakan sebuah kisah tentang ilmu hitam yang merajalela di negara Erdogan pada saat itu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke penjelasan alur filmnya. Enjoy. Scene dibuka dengan memperlihatkan rumah seorang dukun yang sedang didatangi dua orang perempuan. Kita sebut aja nih namanya Asnur sama Romlah ya. Asnur datang ke sana dengan niat untuk mengirimkan pelet kepada orang yang dia suka. Dan ternyata orang yang Asnur suka adalah sepupu dia sendiri yang bernama Kudret. Mendengar hal itu, si dukun pun melarang Asnur karena hal itu tidak baik untuknya. Tapi si Asnur yang kekeh, dia bersikeras meminta si dukun untuk membantunya. Yang akhirnya si dukun membacakan mantra dan mendatangkan jin yang menceramahi si Asnur. 12 tahun kemudian setelah kejadian itu, Asnur mendatangi si Kudret yang sedang bekerja. Asnur meminta Kudret untuk tanggung jawab karena ulah burungnya yang nakal itu yang membuatnya kembung 9 bulan. Namun si Kudret tidak mau bertanggung jawab karena itu ulah si Asnur yang selalu menggodanya. Kudret pun menyuruh si Asnur untuk menggugurkan hasil kekudaan mereka. Tapi si Asnur menolak yang membuat si Kudret marah-marah. Scene berpindah ke rumah si Kudret yang memperlihatkan istrinya yang bernama Nisa dan juga anaknya Ceyda yang tunanetra. Di malam hari si Kudret mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi didatangi anaknya yang membawa sepasang bola dan meminta si Kudret untuk menggantikan matanya yang tidak bisa melihat. Si Kudret pun menyesal karena saat istrinya hendak melahirkan, dia malah menunda-nunda yang akhirnya membuat anaknya mengalami kerusakan di mata. Di rumah, si Asnur makin ngelunjak dengan ibu mertuanya setelah suaminya wafat. Si Asnur ini beralasan ingin datang ke acara sunatan, padahal niatnya ingin menemui si dukun lagi. Siangnya, si Kudret yang pengencerit handal itu sedang mendengarkan ceramah Jumat. Padahal ini hari pertamanya melakukan ibadah, tapi sialnya ternyata sepatu dia dicuri orang yang membuat si Kudret kesal. Scene berpindah ke si Asnur yang sedang menuju rumah si dukun. Sesampainya di sana, si Asnur meminta si dukun untuk mempelet si Kudret agar menjadi miliknya seutuhnya. Karena si Asnurnya kekeh, akhirnya si dukun pun menuruti hal itu. Si dukun bakal melakukan ritual pala bagong yang dimana sihir itu menyebabkan si Nisa beserta orang yang memiliki hubungan darah dengannya bakal tewas dalam waktu 5 hari. Lantas si dukun pun meminta beberapa syarat untuk kelangsungan ritual peletnya. Si dukun meminta kepada Asnur untuk membawakannya rambut dan juga jackpot datang bulan milik si Nisa. Sedangkan si dukun mempersiapkan syarat lain seperti jeroan bagong dan juga tulang pocong. Keesokannya, Asnur pun mendatangi rumah si Nisa. Dia datang bertujuan untuk mencari rambut dan juga harta karun milik si Nisa. Tapi karena si Asnur ini perempuan kampret, dia bertingkah sok baik kepada keluarga si Nisa. Di sana dia berpura-pura peduli kepada Nisa dan Ceyda. Setelah itu dia pun beralasan untuk ke kamar mandi. Yang tanpa disadari ternyata Asnur mencari rambut dan juga jackpot datang bulan si Nisa. Setelah itu Asnur pun pamit pulang kepada Nisa dan Ceyda. Di jalan pulang, Asnur gak sengaja ketemu si kampret Kudret. Mereka pun bertengkar mengungkit kejadian 12 tahun yang lalu. Kudret yang kesal pun meminta si Asnur menjauhi dirinya dan juga keluarganya. Asnur pun kembali ke dukun itu yang ternyata namanya Mbah Ihsan. Si Asnur langsung memberi si dukun syarat ritual pala bagong. Tanpa banyak bacot, si dukun pun melangsungkan ritualnya. Malam pertama setelah ritual pun dimulai. Keanehan-keanehan pun terjadi di keluarga si Nisa. Mulai dari neneknya yang tiba-tiba celangap, si Nisa kejatuhan pala bagong pas sholat, sampai si Nisa yang memakan rambutnya sendiri secara tidak sadar. Ternyata
Di sisi lain si Asnur sedang memantau keluarga itu. Di malam kedua, ternyata si Asnur mengalami juga gangguan jin. Dia bermimpi didatangi almarhum suaminya yang menjelaskan alasan dia bundir. Karena sebenarnya almarhum tahu kalau si Asnur berselingkuh dengan si Kudret. Di sisi lain, teror di keluarga Nisa semakin parah. Di sana terlihat mertua Nisa yang terpengaruh santet mendadak bangun sendiri dan menyiram dirinya dengan sup panas yang membuatnya mudar. Singkat waktu maghrib pun tiba. Mereka melakukan tahlil setelah kepergian sang ibu. Si Asnur datang ke sana dan ikut berduka atas kepergian ibu Kudret. Di sana dia merasa bingung dan linglung kenapa Nisa masih hidup, malah sebaliknya si ibu yang modar. Di saat kematian ibunya, justru si kampret Kudret gak ada di rumah. Di malam harinya ketika pulang, dia mendapatkan teror dari jin di rumahnya. Setelah itu, Kudret pun bercerita kepada si Nisa kalau dia semalam diteror hantu. Akhirnya dia mendatangi salah satu ahli ruqyah yang baru selesai mandiin pocong. Kudret pun menjelaskan kondisi rumahnya yang selalu mendapat gangguan jin. Si Om Uban itu pun menjelaskan kalau si Nisa sudah dirasuki jin yang mempengaruhi dirinya. Lantas, ia juga meminta Kudret untuk membawa Nisa agar diruqyah olehnya. Di rumah, si Nisa yang lagi sendiri mengalami gangguan lagi dengan munculnya sosok si nenek di kamar mandi. Di sisi lain, si Asnur kembali mendapat gangguan yang membuat dirinya mengadu ke si Mbah karena dia ikutan diganggu jin. Tanpa disadari, mertuanya menguping pembicaraan si Asnur yang akhirnya dia mengadu kepada si Kudret. Bukannya dia membaik kondisinya, justru setelah mengadu ke si Mbah, Asnur malah mengalami gangguan yang membuatnya tewas. Hari kelima atau hari terakhir pun tiba. Kudret membawa istrinya yang setengah waras ke si Om Uban untuk diruqyah. Di sana Kudret juga memberitahu kalau tadi siang dia didatangi mertua si Asnur yang mengadu kalau si Asnur ternyata meminta bantuan dukun untuk menyantet istrinya. Si Om Uban pun melangsungkan ruqyahnya dengan menutup si Nisa menggunakan kain hitam. Si Om juga mensucikan si Nisa dengan air sakti sambil baca doa. Ketika si Om hendak memukul jin di tubuh si Nisa nih, tiba-tiba jinnya melawan. Setelah si Om memukul si Nisa sampai celeng, si Kudret marah dan melawan si Om. Tapi ternyata yang diketahui bahwa bukan si Nisa yang dirasuki, melainkan si Ceida anaknya. Akhirnya terungkap cuy. Ternyata ketika si Asnur mengambil jackpot datang bulan di rumah si Kudret, justru dia mengambil milik si Ceida yang baru menstruasi, bukan milik si Nisa, yang berakibat santet itu jadi salah sasaran. Karena salah sasaran, sihirnya menjadi malapetaka untuk mereka semua yang terlibat hubungan keluarga dengan Ceida cuy. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah alur cerita film dari sequel si Jin yang pertama. Gimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan alur film si Jin, mungkin gua bakal melanjutkan sequel-sequel si Jin selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari gua, izin pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.